Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh dan jemaah silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Bapak sekalian, kita ada acara khusus, yaitu acara halal bi halal. Jangan halal bin halal, bukan. Halal bi halal. Ada yang bilang, Pak Ustadz selamat halal bin halal katanya. Nah, jadi halal itu anaknya halal, ya kan? Karena ini ada tema khusus Bapak sekalian, adalah halal bi halal. Biasanya pengajian rutin kita mengkaji tentang kitab Mau'izatul Mu'minin, Ikhtisar Ihya Ulumuddin. Nah, hari ini Bapak sekalian, kalau tidak salah kita sudah memasuki tanggal 21 Syawal. Yang belum Syawalan, masih ada waktu. Jadi tidak mesti di awal, pertengahan, di akhir pun tidak masalah. Yang penting masih di bulan Syawal. Sebab kata Nabi dalam hadis, man shama Ramadan, siapa yang puasa Ramadan. Nah, ini syarat, ibu-ibu dengerin nih. Jangan puasa Ramadan enggak, Syawal semangat. Karena hadisnya begitu, Pak. Man shama Ramadan, siapa yang puasa Ramadan. Ada orang puasa Syawalnya Pak ngebet betul. Tapi Ramadannya cuma 3 hari. Hari pertama 15 menutup. Ada yang begitu. Jadi hadis Nabi ini, man shama Ramadan, siapa yang puasa Ramadan lengkap 30 hari. Kita kan 30 hari ini. Tsumma atsba'ahu sittan min Syawal. Nah, lihat ini sekalian. Tsumma itu dalam bahasa Arab itu kata sambung. Nah, kata sambung itu ada namanya fa, ada waw, ada tsumma. Nih, karena yang hadir-hadir ini orang pinter-pinter semua ini. Jadi kata sambung itu Bapak Ibu dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam bahasa Arab itu 3. Pertama waw, yang kedua fa, yang ketiga tsumma. Apa bedanya nih Pak Ustadz? Beda. Jadi kalau dia pakai fa beda, pakai tsumma beda, pakai waw beda. Kalau sudah beda, hukumnya pun beda. Tuh. Hukumnya pun beda. Kalau dia pakai waw itu berbarengan artinya. Pak Ustadz Mahmudin dan Ustadz Hadi. Ustadz Mahmudin wa Ustadz Hadi. Artinya saya datang dengan saudara barengan enggak? Barengan. Ya kan Pak? Tapi kalau dia bilang Ja'a Ustadz Mahmudin fa Ustadz Hadi. Datang Ustadz Mahmudin fa. Makanya diterjemahkan kemudian. Tapi jaraknya ini enggak lama. Nah, muncul, duduk, datang lagi Pak Hadi. Tapi kalau dia pakai tsumma, ini Pak. Ja'a Ustadz Mahmudin tsumma. Artinya apa? Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 1 hari, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bisa lama waktunya. Kenapa? Karena pakai tsumma. Jadi hukum itu sekalian dengan bahasa hurufnya aja bisa berubah hukum itu. Jadi perubahan huruf bisa mempengaruhi perubahan hukum. Nah, makanya di sini man shama Ramadan, siapa puasa Ramadan. Tsumma, pakai tsumma enggak, Pak? Pakai fa, waw apa tsumma? Tsumma. Kenapa? Artinya enggak mesti setelah Ramadan pas besok lebaran langsung puasa, enggak. Seminggu, 2 hari, 3 hari, kapan aja, yang penting di bulan Syawal. Tsumma atsba'uhu sittan min Syawal. Kemudian diikuti, tapi waktunya nggak mesti langsung
sitan 6 hari dari bulan Syawal. Nih, min itu artinya litab'id, sebagian dari bulan Syawal, kapan aja. Nih, Pak lihat, ada kata min kan, Pak? Kapan aja, yang penting dia berada di bulan Syawal. Kana qasaumid dahri kullihi. Ini kata Nabi. Pahalanya orang yang puasa Ramadan, ini syarat utama nih, Pak. Ramadan dulu puasanya. Kemudian puasa 6 hari Syawal, pahalanya kata Nabi sama dengan puasa setahun. Tuh, Pak. Ini Bapak sekalian. Gimana enggak Rahman Rahimnya Allah itu, Pak? Makanya kultum Ramadan sering saya sampaikan. Allah itu sebenarnya menginginkan kita ini, bapak-bapak yang hadir ini, Pak. Allah itu menginginkan kita ini semuanya menjadi penghuni surga. Itu intinya, Pak. Makanya kata Quraisy Shihab, kata Gus Baha, kita jangan membayangkan Bapak Ibu, Allah itu serem. Jangan. Tapi yang dibayangkan Allah itu pengasih, Allah penyayang, Allah pemaaf. Itu yang dibayangkan. Kita enggak, Pak. Makanya ada seorang bertanya, ya Syekh, nanti kita itu yang mengazab, menyiksa siapa? Allah menyiksa kamu. Kalau Allah yang menyiksa, saya tenang katanya. Saya santai. Kenapa? Karena Allah itu maha pengasih, Allah itu maha adil. Nggak mungkin dia menyiksa orang yang nggak benar. Benar nggak, Pak? Benar nggak, Kanda? Tapi kalau pengadilan dunia, mana adilnya, Pak? Yang dipunis saja belum dipunis, tapi hakimnya udah masuk penjara, ya kan, Pak? Benar? Saya dapat WA. Gimana katanya pengadilan Indonesia ini katanya? Yang dipunis belum ngapa-ngapain, tapi hakimnya udah masuk penjara duluan. Apa nggak malu sama orang luar ini kata dia? Ya kan, Pak? Saya nggak ngada-ngada, betulan ini kan? Betulan memang fakta begitu. Nah ini Bapak sekalian, kalau kita baca dalam hadis, namanya itu Fadailul A'mal. Nah, ibu-ibu dengerin ini. Ini namanya hadis Fadailul A'mal. Arti Fadailul A'mal, keutamaan-keutamaan dari ibadah yang kita lakukan. Kalau kita baca itu, ya Allah, Allah itu sebenarnya ingin kita ini masuk surga semua, Pak. Kenapa? Tadi, Pak, puasa 30 hari tambah 6 hari sama dengan puasa setahun. Artinya kita ini udah makan siang, tapi Allah nilai puasa kita makan bakwan, makan bakso itu, Pak. Ini karena Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak sekalian, kita masuk materi. Acara kita ini halal bihalal. Halal bihalal ini, Bapak sekalian, ini istilah dalam bahasa Indonesia. Memang dia menggunakan bahasa Arab. Halal artinya sesuatu yang diperbolehkan dan mengundang kasih sayang Allah. Itu arti halal, Pak. Kita makan nasi uduk, duit-duit kita sendiri, bukan hasil nyuri, bukan apa. Halal nggak? Halal. Dan mengundang kasih sayang Allah. Itu arti halal, Pak. Mengundang kasih sayang Allah. Lawannya halal apa? Haram. Sesuatu yang dilarang Allah dan mengundang murka Allah. Itu arti haram. Nah, yang kita laksanakan di masyarakat kita, Bapak sekalian, bahkan acara halal bihalal ini, Pak, dari masjid, kelurahan, kecamatan, bahkan jadi acara kenegaraan, Pak. Halal bihalal ini. Jadi acara kenegaraan. Nah, istilah ini pakai bahasa Arab, tapi jujur aja, Pak, orang Arab nggak paham. Kalau Bapak Ibu ketemu orang Arab, diundang acara gini, Ustaz Hadi bilang halal bihalal. Mahmud, isyhada apa ini? Saya bilang halal bihalal, bilang. Fasih betul saya ngomong. Isyhada, apa halal bihalal, kata dia. Apa ya Mahmud? Di Mekah, di Riyadh, di Urdun, maaf ya halal bihalal. Di Urdun nggak pernah saya dengar halal bihalal ini, katanya. Jadi ini istilah Arab kan Ibu. Tapi orang Arab nggak paham. Hebat nggak orang kita ini, Ibu? Hebat nggak? Itulah hebatnya orang kita. Istilahnya pakai bahasa Arab, tapi orang Arab nggak ngerti. Benar, Pak. Hebat orang kita ini. Ada lagi, Pak sekalian. Pak Gubernur, kemarin saya dengan Gubernur berapa kali itu.
Sawaran kemana? Tanggamus. Acara pejabat ke daerah itu apa namanya Pak? Safari Ramadan. Tuh Pak. Safari Ramadan. Wali kota Bunda Ipa ke Sukarame. Apa namanya Pak? Safari Ramadan. Itu kan Pak. Ini istilah-istilah Arab. Safar artinya perjalanan. Ramadan di bulan Ramadan. Istilah Arab, tapi orang Arab nggak ngerti. Mahmud mau kemana? Safari Ramadan, saya bilang. Apa ini kata dia kan Pak? Padahal kalau kita konekkan dengan bahasa Arab, terkadang Bapak sekalian nggak ngonek. Kenapa? Karena safar itu perjalanan jauh yang seseorang dibolehkan untuk menjamak, mengkasar salat, boleh nggak puasa. Itu arti safar. Kalau perjalanannya dekat, kayak Pahoman ke Sukarame, itu nggak dibilang safar. Itu namanya zihab, pergi. Tapi kita Pak, wali kota ke Sukarame, safar nggak itu? Kemana wali kota? Lagi musafir Ramadan Pak Ustadz. Boleh nggak ini Pak? Boleh Pak, nggak haram, nggak bid'ah. Kenapa? Hanya istilah. Istilah yang sudah sering digunakan di masyarakat, boleh-boleh aja. Nggak ada menyalahi. Nggak ada terkait hukum di sana. Contoh nih, umpamanya saya bilang sama Kanda ini, Kanda, ada tamu datang ke rumah Kanda ini. Pak, Ibu kemana? Bapak kemana? Maaf Pak Ustadz, Bapak lagi musafir. Ya kan? Ya Allah, saya pikir musafir jauh ini kan? Kemana Bu bapaknya? Ke Raja Basa Pak Ustadz. Kira-kira kena nggak Pak? Kena nggak? Maaf Pak Ustadz, Bapak lagi musafir. Kemana Bu? Ke Raja Basa. Kan Pak? Ngena nggak Kanda? Enggak. Kenapa? Karena musafir itu perjalanan jauh. Pak Ustadz, Bapak kemana? Lagi musafir. Kemana? Ke Surabaya. Musafir. Pak Ustadz kemana? Lagi ke Mekah musafir. Musafir itu. Oke Pak? Ini teman semangat ini karena kopi udah dibagi. Oke Bapak sekalian, ini biar kita paham tentang halal bihalal. Jadi halal bihalal ini Bapak sekalian menggunakan bahasa Arab, tapi orang Arab nggak paham, nggak ngerti. Tapi yang terpenting Bapak sekalian, tujuan dari halal bihalal itu apa? Ini paling penting. Nah tujuan ini di dalam fikih, dalam usul fikih, dengerin sini Pak, supaya ngonek, supaya ilmunya dapat. Ini agak tinggi pelajaran soalnya. Tujuan ini di dalam usul fikih, Bapak Ibu, dinamakan dengan maqasid. Apa Bu? Tujuan. Ini Pak. Sebab di dalam Islam itu Bapak sekalian, semua hukum itu Pak harus ada maqasidnya, harus ada tujuan. Orang mencuri, apa hukumnya? Potong tangan. Nah, di kita ini kalau dibilang korupsi kan terlalu vulgar ya kan, nggak mau kita, alergi dengarnya. Ya kan Pak? Padahal sama aja itu kan Pak. Bahkan lebih parah. Dipotong tangannya. Ya kan Bapak sekalian. Itu namanya maqasid. Maqasid itu arti tujuan ditentukan syariat. Paham nggak Ibu? Nah di dalam hukum Islam itu Bapak sekalian, yang paling penting adalah maqasidnya, tujuannya. Di dalam Islam Bapak sekalian, nih adik-adik muda ini, diharamkan minum minuman keras, namanya khamr. Kalau bahasa kita kan minuman keras, Pak. Nggak tahu kalau bahasa minuman keras, padahal nggak keras-keras amat itu. Lembut kan, Pak? Kenapa dinamakan minuman keras, Pak? Kenapa? Karena efeknya keras, Pak. Efeknya keras. Kalau di dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran dinamakan dengan khamr. Kenapa dinamakan khamr? Khamara yakhmuru artinya satara yasturu, menutupi. Ibu-ibu kan pernah ada ibu-ibu ngelihat ibu-ibu yang nyutup semua mukanya. Itu namanya khimar. Ibu. Khimar artinya ditutup semua, Pak. Jadi minuman keras itu bahasa Al-Qurannya khamr. Kenapa? Karena dia menutupi akal sehat. Paham gak Ibu? Nah, mengkonsumsi khamr atau khamr itu Bapak sekalian sama dengan narkoba. Narkoba itu macam-macam jenisnya. Kan Ibu? Apa hukumnya narkoba? Apa hukumnya minum khamr? Apa hukumnya?
haram. Haram Pak. Kenapa minum-minuman keras itu haram? Nah, ini pertanyaan Pak. Kenapa Islam mengharamkan mengkonsumsi minuman keras? Kenapa? Karena maqasid tujuannya. Kenapa Bu sekalian? Karena mengkonsumsi minum-minuman keras itu, khamr itu menghilangkan akal sehat. Nah, menghilangkan akal sehat itulah yang diharamkan oleh Islam. Paham Bapak sekalian? Termasuk Bapak Ibu halal bihalal. Halal bihalal ini walaupun bukan bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab, orang Arab nggak paham, tapi tujuannya, maqasidnya, apa tujuannya halal bihalal itu? Silaturrahim. Ini Pak, dengerin Pak. Jadi tujuan dari halal bihalal itu apa Pak? Silaturrahim. Silaturrahim itu luar biasa pahalanya. Luar biasa pahalanya. Tapi nanti ada ilmunya. Supaya pahalanya berlipat ganda, ada syarat silaturahim itu Bapak sekalian. Tuh, dengerin sini Pak. Kan ini pengajian bukan ceramah. Kalau ceramah lain lagi. Kalau pengajian itu harus apa namanya itu Pak? Tertata itu namanya. Apa namanya? Ya. Nah, jadi kalau pengajian beda sama ceramah. Oke, Bapak sekalian. Tuh. Jadi setelah Ramadan kita adakan acara halal bihalal. Oke. Lihat sini, pahami sini. Kenapa sih setelah Ramadan itu ada halal bihalal yang muatannya silaturahim? Dengarin Ibu. Dengarin Ibu. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis. Apa kata Nabi? Nabi bertanya kepada sahabat, ini koneknya Pak Ramadan dengan silaturahim atau halal bihalal. Rasulullah bertanya kepada sahabat. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, manil muflis? Wahai sahabatku, siapa orang yang rugi? Dengarin Ibu. Siapa orang yang pailit? Kata Nabi. Sahabat menjawab dengan jawaban yang biasa. Ya Rasulullah, al-muflis minna man la mata'alahu wa la dirhamalahu. Orang yang rugi itu ya Rasul, orang yang nggak punya piti. Tahu piti Pak? Maafi fulus. Maafi fulus, maafi mulus kan Pak? Mala dirhamalahu wala mata, yang tidak punya harta ya Rasul. Orang yang bisnis gagal, itu yang orang yang rugi. Ini jawaban sahabat. Apa kata Rasulullah SAW? Bukan itu kata Nabi. Al-muflisu minna, orang yang rugi kata Nabi. Ketika nanti dia menghadap Allah di hari kiamat nanti, dia menghadap Allah dengan puasanya yang sempurna. Ramadan full, Syawal full, Senin Kamis dilakukan Pak. Datang dia menghadap Allah dengan puasanya. Dia datang menghadap Allah di hari kiamat nanti kata Nabi dengan zakat yang dia tunaikan. Zakat ini, sedekah, semuanya dia lakukan. Dia datang juga di hari kiamat nanti, dia mengharap balasan dari Allah bisalatihi, dengan salat yang sempurna, qabliyah, ba'diyah, semua salat dia lakukan. Tapi sayang kata Nabi, dia datang menghadap Allah dengan salatnya yang sempurna, zakatnya yang sempurna, puasanya yang sempurna, tapi sayang kata Nabi, wasyatama hada. Dengarin ini Pak. Ibadahnya luar biasa, salatnya luar biasa, tapi sayang kata Nabi, kerjaannya setiap hari mencerca orang. Wasyatama hada, cerca sini, cerca sana, fitnah sini, fitnah sana. Wa zalama haza, menzalimi ini, menzalimi ini, menzalimi ini. Inilah Bapak Ibu sekalian, orang yang rugi. Kok jadi terperangah begini? Itulah orang yang rugi Pak. Itulah orang yang rugi. Artinya Bapak Ibu sekalian yang kita ambil dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian. Artinya apa Pak? Walaupun kita puasanya sempurna Pak, salat tahajudnya luar biasa Bapak Ibu sekalian, salat witirnya luar biasa, tapi sementara kita Bapak Ibu sekalian mengganggu, menzalimi saudara kita, belum sempurna ibadah kita.
Ini manfaat dari halal bihalal yang sangat penting saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena saya merasa bertanggung jawab, saya merasa sayang dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau saya nggak sayang dengan Bapak Ibu, ngapain saya sampaikan hadis Nabi ini? Jadi kata Nabi, orang yang semacam ini, kata Nabi, Pak, orang yang rugi. Sayang amat, kata Nabi, tahajudnya setiap malam. Sayang amat, dia tadarus Al-Quran. Tapi dia mencela orang, mencaci orang, menyakiti hati orang. Rugi nggak orang kayak gini, Pak? Rugi. Dengerin nih Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, ibadah di dalam Islam, ajaran di dalam Islam itu Bapak sekalian, Islam itu mengandung dua ajaran utama yang tidak bisa dipisahkan. Ayo garis bawah ini Pak. Yang agak ngantuk 5 watt itu, minum dulu. Ini penting Pak. Penting ini Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada dua ajaran Islam yang sangat-sangat penting, ajaran pokok dalam Islam yang tidak bisa dipisahkan. Apa ajaran pokok dalam Islam itu, Pak? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, apa yang dinamakan dengan hablum minallah. Ini kaitannya dengan puasa dan hal lebih halal. Hablum minallah artinya Bapak Ibu sekalian, kita menjaga, merawat hubungan baik kita dengan Allah. Kita berdoa khusyuk, kita berdoa. Kita salat, kita zakat. Ini hubungan baik dengan Allah. Cukup nggak Bapak sekalian? Enggak cukup. Enggak cukup. Ajaran pokok yang kedua namanya hablum minan nas. Kita pun harus menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Ini kita yang belum menjadi konsentrasi kita, Pak. Belum menjadi konsentrasi kita. Ibadah kita luar biasa. Tapi maaf Bapak sekalian, kita mencerca orang, mencela orang, memfitnah orang. Kenapa Bapak sekalian? Kalau yang pertama tadi hablum minallah, hubungan baik dengan Allah. Yang kedua hablum minan nas. Kita pun harus menjaga, merawat hubungan baik dengan sesama manusia. Subhanallah. Lihat. Dalam hadis Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah qati'u rahimin. Ini kata Nabi. Tidak masuk surga. Jelas Pak. Coba Pak, jelas ibu-ibu, tidak masuk surga. Bukan azab, tapi kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa ya Rasulullah? Qati'u rahimin, orang yang memutuskan silaturahim. Coba Bapak sekalian. Ini termasuk hablum minan nas. Ini penting Bapak sekalian, setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, saya yakin betul puasa Bapak Ibu sempurna, tadarus Al-Quran sempurna, tarawih semangat. Tapi Bapak Ibu, supaya sempurna, kita setarakan antara hablum minallah kita dengan hablum minan nas. Paham gak Ibu? Paham. Oke. Saya bacakan Bapak sekalian hadis tentang silaturahim. Hadis tentang silaturahim. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, apa kata Nabi Bapak sekalian? Haqqat mahabbati lilladzina yatazawaruna min ajli. Dengarin ini hadisnya. Wa haqqat mahabbati lilladzina yatahabbuna min ajli. Wa haqqat mahabbati lilladzina yatabadzaluna min ajli wa haqqat mahabbati lilladzina yatanasaruna min ajli. Saya jelaskan satu persatu. Haqqat mahabbati, kata Nabi Bapak sekalian, berhak, hadis qudsi artinya, berhak hambaku itu mendapatkan meraih kasih sayangku. Ini artinya haqqat mahabbati. Kita berhak mendapatkan kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah sayang Bapak Ibu sekalian, subhanallah, selesai semua urusan Pak.
Kalau Allah sudah sayang. Makanya pernah saya sampaikan di dalam beberapa pengajian Bapak Ibu sekalian. Motivasi orang beribadah itu ada 3. Kata Ibnu Sina. Kata ulama. Motivasi bapak-bapak semuanya sama semua Pak. Kita semua sama. Motivasi kita beribadah itu ada 3. Yang pertama Bapak Ibu karena takut azab Allah. Betul nggak Pak? Takut kita nggak salat. Kenapa? Orang yang nggak salat tempatnya di neraka sakar. Nah, jadi orang yang nggak salat itu Bapak Ibu ada tempat khusus nanti namanya sakar. Apa Ibu? Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ketemu dalam ayat Al-Quran, masalakakum fi sakar. Jangan Bapak Ibu ketika ada dalam Al-Quran sakar, wih, alangkah indahnya nama ini. Anak kita, cucu kita ngelahirin, kita namain sakar. Ya kan Pak? Padahal sakar itu artinya. Jangan Bapak Ibu mentang-mentang dia di dalam Al-Quran, kita berikan nama kepada cucu. Ada nama teman saya, maaf ini Pak, namanya khinzir. Padahal khinzir itu apa artinya? Babi Pak. Ada nama orang khinzir Pak. Nah, ada Pak. Ada nama orang miskin. Miskin Pak, ada kan? Padahal saya lihat di mobilnya, di garasinya pada 3 mobil Pak. Nah, kok Bapak ini namanya miskin tapi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, neraka yang Allah siapkan bagi orang yang nggak salah itu apa? Sakar. Ini Bapak Ibu. Qalu lam naku minal musallin. Kami masuk neraka sakar ini, kami tidak termasuk orang yang salat. Jadi motivasi orang beribadah itu karena takut azab Allah. Oke. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, motivasi kita beribadah itu kita ingin masuk surga. Betul nggak Pak? Betul Pak. Kita semuanya ibadah rajin, takut dosa. Kenapa? Kepingin masuk surga. Jangankan kita, Abu Nawas saja merayu Allah dengan syair beliau. Ilahi nas tulil firdaus si ahla. Ini Abu Nawas Pak merayu Allah. Ya Allah, ibadah hamba sedikit, tahajud nggak banyak. Kalau hamba ini harus masuk surga, nggak enak ya Allah, malu. Nah, coba Pak. Jadi Abu Nuwas, Bapak sekalian ulama besar masuk surga malu. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi kata Abu Nuwas, ya Allah, kalau harus masuk neraka nggak kuat hamba ini. Panas di Mekah aja 50 derajat udah nggak kuat, apalagi di neraka, kata Abu Nuwas. Ini pinternya Abu Nuwas. Ini pinternya Abu Nuwas, Bapak sekalian. Masuk surga malu, masuk neraka nggak kuat. Wa umrina qisun fi kulli yaumi wa zanbi zaidun kaifah timali. Kata ibu-ibu di belakang, Pak Ustadz ini pamer suara kayaknya. Bukan. Memang ini disampaikan dalam bait syair. Jadi kalau dibaca begitu aja nggak ngena dia Pak. Jadi harus dengan syairnya. Apa kata Abu Nuwas? Wa umri naqisun fi kulli yaumi. Ya Allah, usia hamba ini setiap hari berkurang. Tuh Pak. Usia kita ini setiap hari nambah apa ngurang? Ngurang Pak. Nggak ada yang nambah Pak. Kalau ibu-ibu usia hari ini Allah berikan ibu usia 70 tahun. Hari ini bapak ibu usianya 69 tahun, 11 bulan, 28 hari. Berapa hari lagi artinya? Tiba-tiba dipanggil Pak Prabowo, Pak, ke Jakarta ya. Kenapa? Mau dilantik. Bapak-bapak ibu datang nggak ke Jakarta? Datang nggak? Nah, kok nggak datang? Kamu dilantik. Eselon 1 Pak Sekda. Datang nggak kira-kira Pak Sekda? Datang nggak kira-kira? Saya mau tanya Pak, jujur Pak. Kanda ini Pak, ditelepon Prabowo Pak, mau dilantik. Tapi tinggal 2 hari lagi. Kenapa nggak datang? Nah, artinya apa? Nggak ada harga dunia ini intinya Pak. Harga dunia ini nggak ada harganya Pak. Makanya Bapak-Ibu sekalian, umur itu Allah rahasiakan. Dengar Pak,
Kenapa Allah rahasiakan buat sekalian? Supaya manusia ini semangat terus hidupnya. Kalau Allah buka, Pak, lemes semua kita bulan hari ini, nggak ada yang mau halal bihalal. Tapi Allah rahasiakan semangat semua kita, Pak. Yang umur 90 masih kayak 30. Kenapa? Karena Allah rahasiakan umur kita, Pak. Inilah Rahman Rahim, kasih sayang Allah. Jadi ibu-ibu, motivasi ibadah yang pertama takut azab Allah. Yang kedua tadi apa, Ibu? Karena ingin masuk surga. Yang ketiga apa? Karena kita Bapak Ibu sekalian mengharap kasih sayang Allah, mengharap ridho Allah. Ini yang paling tinggi, Pak. Ini paling tinggi. Inilah kata ulama Bapak Ibu sekalian, perumpamaan yang semacam ini, orang beribadah karena mengharap ridho Allah, mengharap karena kasih sayang Bapak Ibu sekalian. Inilah sama perbandingannya dengan ibu merawat anaknya. Ibu-ibu nih ngerawat anak, ngasih makan, ngasih biaya sekolah. Pernah nggak ngomong, nak, nanti kalau anak jadi pegawai gaji pertama kasih mama ya? Nggak ada mikir-mikir gitu, Pak. Kenapa? Karena timbul dari kasih sayang. Nah ini ibu sekalian. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis, haqqat mahabbati. Mereka berhak mendapatkan kasih sayangku, kata Allah, lilladzina haqqat mahabbati lilladzina yatazawaruna min ajli. Orang yang saling kunjung mengunjungi, orang yang saling bersilaturahim. Nah, ini halal lebih halal ini, Pak. Karena Allah. Lihat, Pak. Oke. Yang kedua, orang yang saling tolong menolong karena Allah. Ini ya tanasaruna min ajli. Orang yang saling nasihat menasihati karena Allah. Lihat. Ini, Pak. Ujungnya itu yang paling penting, Pak. Kata-kata min ajli. Tuh. Artinya Bapak sekalian, kalau kita saling kunjung mengunjungi, kita saling memberi, harus karena Allah, jangan karena motivasi lain. Ini ibu-ibu, kita salaman ikhlas karena Allah, jangan ada motivasi lain. Kenapa? Apapun karena Allah, yatim sempurna. Kita bersilaturahim karena Allah, ya Allah, sampai hari kiamat nanti, Bu, pahalanya mengalir terus. Tapi kalau kita silaturahim karena jabatan, karena kekayaan, yan hadim, selesailah dia. Dia nggak jadi gubernur lagi. Masih nggak kita rajin ke sana? Nggak lagi. Nggak lagi, Bu. Bener nggak, Kak Misri? Nah, udah sepi kalau nggak jadi gubernur lagi, Pak. Nggak ada yang datang. Betul nggak, Ganda? Nggak ada yang datang, Pak. Makanya di kita ini, bos sekalian, nggak ada rumus pejabat itu mundur. Nggak ada rumusnya. Nggak ada rumusnya. Pernah nggak ada pejabat di Indonesia ini mundur? Nggak ada. Di Korea, di Jepang, di Eropa banyak. Kenapa? Karena di kita ini, Bu, ada namanya penyakit, namanya power syndrome. Tahu power syndrome, Pak? Ketika dia jabat terlalu diagung-agungkan. Akhirnya ketika dia pensiun, udah hilang itu, Pak. Power syndrome. Yang tadinya kalau pesta datang, dia Pak, udah rame datang dia kan, Pak. Nah, disuruh foto lagi kan, Pak. Dia nggak mau foto kecuali dipanggil, ya kan, Pak. Nah, setelah nggak jabat lagi. Makanya bos sekalian, dalam ajaran agama, ingat betul ini. Dia lihat di hadis Nabi ini, Pak. 5 di hadis Nabi, yatanasaruna min ajli, yatabadzaluna min ajli, saling beri memberi karena Allah, saling sayang menyayangi karena Allah, saling tolong menolong karena Allah. Kenapa? Karena kalau karena Allah semuanya abadi. Persahabatan karena Allah, Pak, subhanallah. Dengar suaranya aja enak kita, Pak. Kenapa Bapak sekalian? Kata Nabi, janganlah kamu saling hormat menghormati karena jabatan. Kenapa? Jabatan itu kullu muwazzafin ma'zul. Setiap pejabat, pegawai pasti pensiun. Ma'zul itu artinya pensiun, Pak. Dipinggirkan. Nah, enggak pejabatnya yang minggirkan kita, atau aturannya, undang-undangnya kan, Pak. Janganlah kamu saling hormat menghormati karena faktor materi. Kenapa? Karena kekayaan itu zillun za'il, laksana awan. Awan itu tadi di Raja Basa, pindah ke Sukarame. Nah, itulah awan, Pak. Tapi kalau kita saling hormat menghormati, saling membantu, saling tolong menolong karena Allah, abadi. Dia sudah nggak ada di dunia aja masih kita ingat ya, Pak.
Kenapa? Karena Allah. Nah ini ibu-ibu sekalian, manfaat dari silaturahim halal bihalal yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya ingin menggarisbawahi, jangan sampai Bapak Ibu ibadah kita di bulan Ramadan semangat tahajud, ibadah kita di bulan Ramadan semangat tadarus, tapi jangan sampai kita masuk di dalam hadis Nabi tadi, kita termasuk orang yang muflis. Apa itu muflis tadi Bapak Ibu? Orang yang rugi. Supaya kita nggak rugi Bapak sekalian, ibadah Ramadan kita lakukan, puasa Ramadan kita lakukan, kita setarakan dengan perbuatan amaliyah kita dengan sesama saudara kita. Betul itu Pak? Betul. Jangan sampai kita menyakiti saudara kita. Rasulullah SAW terakhir ini, Nabi Muhammad itu sekalian sudah dapat tanda-tanda kalau beliau itu nggak lama lagi akan menghadap Allah. Namanya Nabi, Nabi. Contoh. Ketika Nabi sedang berada di Arafah, turun ayat Al-Quran yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya Muhammad, hari ini agamaku aku sempurnakan. Sudah selesai agama Pak. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku, kata Allah. Ini dalam Al-Quran Pak. Ini turun di padang Arafah. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redho, kata Allah, Islam sebagai agamamu. Selesai kan Pak? Ayat ini Bapak sekalian ketika Nabi melaksanakan ibadah haji, ayat ini disampaikan oleh Nabi dengan para sahabat. Disampaikan ayat ini Pak, ribuan sahabat ketika haji dengan Nabi. Semua sahabat senang gembira Pak, senyum tertawa. Kenapa? Karena mereka memahami ini ayat yang terakhir yang tidak ada lagi syariat setelah ayat ini. Yang kedua, Allah redho Islam sebagai agama umat Nabi Muhammad. Semua sahabat senang Pak. Tapi ada sahabat senior ketika mendengar hadis ini, dia keluar dari tenda, diriwayatkan Bapak sekalian, dia menangis berurai air mata. Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sahabat melihat, kok kenapa Abu Bakar menangis? Didatangi, mayu bekika ya Abu Bakar. Abu Bakar, kenapa kau menangis? Tidakkah ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Islam sebagai agama kita? Abu Bakar punya firasat. Apa kata Abu Bakar? Wahai sahabatku, saya menangis bukan karena ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, bukan. Tapi karena ayat ini sudah ayat yang terakhir, tidak ada lagi ayat setelah ayat ini. Apa kata Abu Bakar? Berarti ini tanda tidak ada amal lagi, kita akan berpisah dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak, jawaban Abu. Apa yang didengarkan oleh sahabat dari Abu Bakar ini, Bapak sekalian, dari ayat yang terakhir ini, Bapak sekalian? Kalau ini ayat yang terakhir, kata Abu Bakar, berarti kita ini nggak lama lagi akan berpisah dengan orang yang paling kita cintai, baginda Rasulullah. Mereka datang kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, dia menangis mendengar ayat ini, bahwa kami ini nggak akan lama lagi berpisah dengan Rasul. Apa kata Nabi? Sadaqta ya Abu Bakar. Benar kata Abu Bakar. Seluruh sahabat nangis Pak. Makanya Nabi itu dalam riwayat hanya 6 bulan dari pulang hajatul wada meninggal Nabi Pak. Nah, termasuk Bapak sekalian, akhir Nabi Muhammad SAW, bahkan di dalam riwayat itu kalau tidak salah 6 hari. Nabi menyuruh Imam Ali kumpulkan semua sahabat. Ngumpul semua di Masjid Nabawi, Pak. Dikumpulkan semua. Ketika semua sahabat berkumpul, Nabi berpidato. Apa kata Nabi? Saya tidak tahu ajal saya. Waktu saya tidak tahu. Tapi saya tidak ingin, kata Nabi, saya bertemu dengan Allah, ada kezaliman yang saya perbuat dengan kamu semua. Semua sahabat nunduk semua Pak. Nunduk semua Pak. Nggak ada yang ngangkat kepala, nggak ada Pak. Membayangkan perpisahan dengan baginda Rasulullah. Nunduk semua Pak. Jangan sampai kata Nabi, saya bertemu dengan Allah, ada kesalahan dengan manusia. Segitunya Nabi Pak. Padahal Nabi itu maksum. Terjaga dia salah. Nggak ada salah Nabi itu Pak. Dijamin surga. Tiba-tiba ada sahabat angkat tangan. Sahabat angkat tangan Pak.
Sahabat yang lain ini ngelihat, ya Allah, tega amat nih sahabat. Tega amat, ada apa dia ini? Dia bilang, ya Rasulullah, kan ini permintaan baginda Rasul. Ini adalah permintaan baginda Rasulullah SAW. Ya Rasul, ketika terjadi peperangan besar ya Rasul, ujung tali baginda Rasulullah itu mengenai perutku ya Rasul. Hari ini aku menuntut ya Rasulullah SAW. Ujung tali, cabuk namanya Pak ya, mengenai perutku ya Rasul. Hari ini aku menuntut. Kata Rasulullah, Ali ambil pecut di rumah. Diambil Ali Pak, diserahkan. Semua sahabat murka Pak, semua sahabat marah Pak, emosi sahabat semua kok tega-teganya. Ketika dibuka oleh Nabi Pak perut beliau, menyuruh sahabat untuk membalas. Kata sahabat ini, enggak mungkin ya Rasul, saya akan membalas apa yang telah, apa itu enggak sengaja ya Rasul. Tapi pada hari ini ya Rasulullah, saya ingin mencium perut baginda Rasulullah SAW. Dicium perut baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang bersentuhan jasadnya dengan jasad Rasulullah, diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Semua sahabat Pak mau mencium perut baginda Rasulullah. Kafaka, kafaka, kata Nabi. Cukup, cukup. Udah keduluan sama Ukasa. Udah duluan, cukup, nggak ada lagi. Artinya Bapak sekalian, baginda Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga Pak. Nabi Muhammad maksum. Nabi sangat khawatir jangan sampai ada kesalahan dengan sesama manusia. Itu yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW. Marilah Bapak sekalian kita introspeksi diri. Setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, kita melaksanakan salat tarawih, ibadah kita luar biasa. Marilah Bapak sekalian, hablum minan nas, kita jaga dan kita rawat. Jangan sampai kita menzalimi saudara kita, tetangga kita, dan Bapak Ibu, kita jangan egois. Apa itu egois Bapak sekalian? Kita keras hati. Ngapain saya minta maaf sama dia? Yang salahkan dia. Yang salahkan dia, itu salah Pak. Memang maunya setan. Lu kan kepala dinas, ngapain minta maaf sama kabit, sama anak buah kayak gitu? Kroco-kroco, gaji gede-gede lo katanya. Kata setan, benar juga itu. Padahal nggak begitu sekalian. Nabi Muhammad itu paling pemaaf. Ini Bapak sekalian. Kita ini karena ego Pak. Karena kita merasa hebat, urusan dunia kita hebat, nggak mau kita memaafkan orang. Padahal Bapak sekalian, di dalam Al-Quran itu, Bapak sekalian, sifat orang yang beriman itu wal kaziminal ghaiza, orang yang bisa menahan marah. Wal afina 'anil nas, orang yang pemaaf. Itu dalam Al-Qur'an begitu. Nabi Muhammad itu kalau dia mau marah, Pak, coba. Beliau berdakwah di Taif. Di Taif, Pak. Sampai ke Taif Nabi Muhammad bukan seperti orang Ansar memuji Nabi Muhammad dengan syair tala'al badru alaina min san. Enggak. Orang Taif berkumpul orang-orang gila, anak-anak muda Pak. Nabi Muhammad dilempar dengan batu sampai Nabi itu rontok giginya. Nabi Muhammad dilempar dengan tai onta. Nabi Muhammad dipanggil dengan tukang sihir. Nabi Muhammad dipanggil dengan kata-kata majnun, orang gila. Sampai datang malaikat kepada baginda Rasulullah. Ya Muhammad irfa yadik. Muhammad angkat kedua belah tanganmu Muhammad. Alangkah durhakanya orang Taif ini. Bukan hanya melempar dengan batu, mengatakan engkau orang gila, engkau ini Rasul ya Muhammad. Berdoalah kepada Allah, akan aku timpakan gunung Taif batu ini kepada masyarakat Taif ini. Durhaka betul orang Taif ini. Kata siapa ibu? Kata malaikat. Bukan preman Sukarame, bukan. Yang nawari ini bukan preman Pak, malaikat. Kalau preman sama dengan kita, cuman gayanya aja kumis aja tebal. Tapi mungkin lebih gagah kita, tapi karena kumisnya agak gerak-gerak dikit kan. Kan Pak? Ini malaikat. Lihat Nabi Pak. Ini contoh aja Nabi. Supaya ibu-ibu menjadi orang masuk surga. Contoh Nabi. Nabi ngangkat tangan. Diangkat tangan Nabi Pak. Malaikat udah siap. Senang malaikat. Kenapa? Karena malaikat gemes melihat orang Taif. Nabi angkat. Apa doa Nabi? Allahumma hdi qaumi. Ya Allah berikan hidayah. Lihat Pak. Orang nakal jahat menghujat Nabi. Sekalian didoakan hidayah oleh Nabi. Bukan hanya hidayah, tapi dipanggil dengan kaumku. Mereka ini kaumku ya Allah, mereka ini sahabatku ya Allah, mereka ini rombonganku ya Allah. Lihat Pak, bukan musuhku, bukan. Kenapa mereka begini ya Allah, kata fa innahum la ya'lamun. Mereka begini karena nggak paham.
Miskomunikasi Allah, aja. Kalau mereka sekarang nggak beriman, ya Allah, anak cucu mereka akan aku tunggu nanti. Lihat Pak, mana orang masyarakat Taif nggak beriman Pak? Beriman semua orang Taif itu Pak. Artinya apa Bapak sekalian? Dakwah itu nggak bisa simsalabim. Nggak bisa ngajak orang hari ini langsung hari ini juga, enggak Pak. Nah mudah-mudahan Bapak sekalian, dengan kita mengadakan silaturahim, sempurnanya ibadah kita. Dengan kita mengadakan halal bihalal, sempurnalah ajaran pokok Islam, hablum minallah wa hablum binannas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Seandainya kurangan kehidupan saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al majlisana fi hadzal sabah majlisan mubarakah. Ya Allah, jadikanlah majlis pertemuan kami pada pagi hari ini pertemuan yang penuh dengan barakah ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami pun selalu di dalam ridha dan lindungan-Mu ya Arhamar Rahimin. Jamilna jamil auladana wa ahlana bidawamis shihah wal afiyah zahiran wa batina. Anugerahkan kepada kami dan kepada keluarga kami, kedua orang tua kami, kesehatan yang sempurna untuk kami taat dan beribadah kepada-Mu ya Allah. Allahumma ja'al a'malana kullaha salihah wa liwajhika khalisah. Jadikanlah semua amal ibadah kami, gerak-gerik kami, perbuatan kami ikhlas karena-Mu, bukan niat yang lain ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.